ya. Kemudian ke sini ini perempuan, ya. Kemudian ini anak laki-laki. Ya, kasus itu bodoh itu istrinya meninggal, kemudian ini suaminya itu nikah lagi, ke sini ya. Nah, ini hartanya itu belum dibagi. Ini ada anak. Ya. Kemudian di dalam Islam itu ini sekaligus nanti di situ ya, di situ kalau ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah ahli waris itu dua, satu berdasarkan nasab, darah, atau berdasarkan perkawinan. Berarti gambar di sini ahli warisnya satu istri, kemudian anak. Ini adalah ahli waris. Nah, ini anak laki-laki. Ya. Jadi istri meninggal, ini ahli warisnya adalah suami. Oh, suami ya di sini. Anak laki-laki ini suami. Kemudian ini anak di sini ya anak. Cara menghitungnya gimana? Tidak usah Anda hafal rumusnya. Rumusnya sudah ada di sini, tapi lebih bagus nanti di fotokopi ya. Sudah ada di sini rumusnya, ya. Tinggal diterapkan. Kita lihat di sini di kolom di sini suami. Suami itu cuma ada dua rumus. Satu, kalau tak ada anak itu setengah. Kalau ada anak seperempat. Nah, rumusnya suami itu begitu. Berarti ini ada anak di sini kan? Nah, jadi berarti suami seperempat. Ya enggak? Ya. Kemudian istri anak adalah asobah, anak laki-laki. Jadi kasus mana di situ Bondo itu sederhana sekali kasusnya, ya toh. Itu anak laki-laki namanya asobah. Asobah kemudian ini menjadi 4/4 dikurangi 1/4 menjadi 3/4. Kalau rumahnya 4, maka ya tentu suaminya 1 rumah, anaknya 3 rumah. Kalau rumahnya 400 juta, ya loh, ini suami 100 juta 1/4-nya, ini 300 juta. Nah, gampang toh? Nah, nanti kalau gugat, Anda berhayal gugat seperti di advokatnya Situbondo itu, nanti di dalam posita juga, di dalam posita juga ada itu bahwa hitungan waris, tergugat mendapatkan 1/4, penggugat sebagai anak mendapatkan asobah 3/4. Harus dicantumkan di dalam posita. Dan juga petitumnya juga begitu. Kalau tidak, itu oleh hakim dianggap wah ini advokatnya tidak ngerti hukum waris Islam. Kelemahannya begitu. Atau juga nanti pas hakimnya tidak mau ngitung, ya tidak mau menghitung kan begitu. Ya makanya gugatan yang saya lihat, ya rata-rata itu saya amati. Advokat Jogja lah, itu yang gugat, itu yang tidak tahu hitung-hitungannya, cuma positanya mohon majelis hakim untuk mengadili seadil-adilnya, itu dengan alasan hakim tahu hukumnya, kan itu kan gugatan itu kan ada yang begitu. Nah itu lemah ya. Makanya bedanya besok kalau Anda jadi advokat nangani kasus waris, harus positanya ada hitung-hitungannya, ya, paham ya? Nah, jadi 400. Ini asobah. Saya ulangi ya. Kalau ada
caranya menghitung cara menghitung itu kalau ada seorang istri meninggal, suami ada ahli waris, kemudian anak. Nah, suami berapa? Karena punya anak, lihat di rumus. Nah, rumusnya bilang seperempat. Di sini seperempat, gitu. Nah, anak laki-laki itu rumusnya. Rumus anak laki-laki itu asobah mesti sisa. Kasusnya apapun mesti sisa. Sebaliknya kalau ini yang meninggal suaminya, gitu. Nah, ini istri 1/8. Kemudian ini tetap asobah. Jadi anak laki-laki itu bisa asobah. Ini saya balik ya. Ini saya balik. Jadi kalau ini istrinya yang meninggal suami, istri sebagai ahli waris. Nah, karena punya anak ya lihat di sini. Punya anak berarti 1/8. Anak laki-laki itu asobah, sisanya berarti adalah 8/8 dikurangi 1/8, 7/8. Ya, jadi anak laki-laki itu posisinya selalu asobah, baik yang meninggal laki-lakinya maupun istrinya. Paham ya? Nah, kalau ini posisinya 800, ini mendapat 700. Ya, sekarang coba dibuka ininya. Ya, kita cek di Play Store, di hitungan waris. Coba Anda ketik di situ, ya, ada tulisan ini, ya, ada ya, semuanya sudah. Ya pelan-pelan, kalau udah dipadu ini ya, udah banyak juga ya bingung ya. Ini aja pakai wifi silakan. Pakai wifi dulu, siapa tahu jaringannya kurang. Kalau nanti ya 400 ya. Banyak banget. Itu tirkah itu lah. Kamu dikata usulnya berapa? Ini udah 400 juta itu 6 lah. Kurang sisi ya Mbak? Ya pokoknya 400 saja nggak apa-apa. Ya nanti akan muncul bahwa istrinya 100 juta karena 800 kali 1/8. Anaknya asobah laki-laki menjadi 700. berapa? Menjadi 700. Ya benar nggak? Nah, benar kan? Lagi. Ya. Benar ya? Jadi biar latihan lagi. Kalau menurut teori itu laki-laki itu 2/1. Nah, di sini saya gambar kalau ada seorang meninggal dunia punya istri ahli waris, kemudian di sini ada anak perempuan. Jadi kita latihan warisan itu pelan-pelan ya. Ini perempuan. Nah, berarti adalah ini tetap 1/8 karena ada anak, ini asobah. Asobah itu sisa 7/8, ini nanti dibagi 3. 2 ini bagian, ini 1. Ya. Nah, sekarang dipraktekkan jadi kita tetap ya, jadi dihitung, coba Mbak dihitung. Dihitung keluar uang 800 juta, gitu. Nah, 800 juta keluar, betul ya? Sudah Bu? Sudah mana Mas? 800, terus kemudian di laki-laki 1, anak perempuan 1. Nah, di hitung. Yang meninggal suami, ya coba tadi yang meninggal suami. 800. Ya loh. Berarti ahli warisnya adalah, jadi yang meninggal suami
kemudian hartanya 800 juta, kemudian ahli warisnya istri, anak 2, laki-laki 1, perempuan 1, ya loh, 2, sudah benar loh. Nah, di situ akan tertulis asobah, anak laki-laki, anak perempuan juga asobah. Nah, 2 bagi 1. Nah, itu ya, benar ketemu belum Mas? Maksudnya yang tidak bisa menghitung tidak boleh makan tempe ya. Nah ya, kita sanksi ya tak? Oh, iya. Ini bawa sudah bisa Mas? Bisa. Iya, mungkin pecah-pecah ya, tidak apa-apa ya. Tapi kan di situ ada keterangan 2 bagi 1 toh. Iya. Itu ya. Oh ya, ya istrinya 2, ini istrinya 2, dan memang sekarang tren ya istri 2. Kalau udah ikut harus ikut juga. Ya. Terutama yang hadir ya. Nah kalau 2 kita cek juga ya di yang keliru sekarang ya. Gambarnya kalau istri 2 itu begini, ada seorang suami meninggal dunia, istrinya masih hidup, istri kedua hidup, ya. Nah, kemudian ini juga ada anak laki-laki dan perempuan, ya, gambarnya gitu ya. Nah, ini tetap 1/8, berdua ini 1/8, jadi tetap 100. Konsekuensinya istrinya itu dibagi 2 berarti 50 juta, bukan 100. Makanya sekarang di masyarakat banyak kalau istri langsung minta satu rumah itu keliru. Anda dari konsultan hukum besok kalau berhadapan dengan istri 2 itu Anda hitung dulu, Anda jangan langsung otomatis dapat 1. Nah, kalau lebih nanti itu hasilnya. Nah, kita contohkan di sini ya. Yang meninggal itu laki, coba ya. Nah, apa yang saya maukan digitalkan. Ya, itu ya. Namanya dihitung. Tulang yang meninggal laki-laki, Ya, yang meninggal laki-laki kan. Terus, ya. Terus kemudian itu dilanjut keluar ada istri, ya, itu titik 2, anak laki-laki 1, anak perempuan 1, udah, itu langsung terus lanjut terus hitung. Berapa Bu? Ya, berapa istrinya dapatnya? 100 dibagi, nah 50. Ya, udah cuma ya loh, ya dah. Jadi hitungan ini 1/8 itu ya, ini teman-teman 1/8 itu lembaga istri, 1/8 bagi 2, bukan personal istri, bukan, salah. Jadi yang namanya 1/8 itu lembaga, artinya berapapun istri tetap 100. Istrinya 2 ya 50 konsekuensinya. Istri 4 ya jadi 25. Ini banyak orang yang poligami banyak yang tidak tahu. Makanya besok jangan dami yang poligami. Sekarang ini di mana pengadilan agama itu nggak poligami itu kebanyakan perang. Iya, tapi ketika saya tanya yang lain mereka dado juga, dari lakinya dado, ya toh, ya perempuannya ya dado. Saking tidak donya itu ada juga sekarang itu perempuan itu malah mencarikan suaminya istri lagi dengan harapan dapat pahala. Ya toh, sekarang itu ada itu. Nah, padahal nanti jatahnya kalau warisan
dia berkurang karena dia dibagi dengan itu ya. Ada yang penting akhirat ya. Kalau sembilan, Nah sekarang belum ya? gimana? Belum boleh bertanya. Boleh Mbak. Kalau semisal nih, saya punya suami saya meninggal, ya kan? Nah terus bapak mertua saya kan belum meninggal nih, tapi sudah meninggal duluan. Nah si ahli waris, ipar saya lah, ipar saya itu, si bapak mertua ini punya harta. Nah setelah punya harta, anak saya ini punya anak dua, ya kan? Nah tapi karena suami saya udah meninggal duluan, nah terus setelah itu bapak mertua meninggal, Nah setelah itu si harta bapak mertua itu kayaknya apakah anak saya itu dapat apa tidak? Oh ya. Cucu. Cucu. Karena kan klaimnya si ipar itu bilang si harta kakek tidak jatuh kepada lu. Ya. Bapak masih masih. Makanya digambar ya. Digambar, jadi harus digambar gitu ya. Jadi caranya gambar kalau bapak itu ke atas. Ya berarti kita belajarnya setiap orang bawa kasus sehingga nanti lebih menarik ya. Tapi saya menerangkannya juga dengan teori-teori yang ada. Ini ya, jadi ini sudah punya bapak ibu di sini, ya toh, enggak? Ini suami, ini istri, kemudian ini punya anak dua, laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Terus di sini punya saudara ini ya? Iya. Apa saudara? Saudaranya, adiknya cewek dua, kakaknya satu, abang empat. Ini toh? Iya. Nah. Sekarang yang dipersoalkan ini sudah meninggal, ini baru meninggal ya? Iya. Nah, meninggalnya kan? Ibunya udah meninggal juga. Ya. Ya. Nah, berarti yang dipersoalkan adalah harta warisan ini loh. Ya. Berarti cara menghitungnya adalah apa? Ini cucu, ini waris, namanya pengganti. Di dalam kompilasi penulis Islam ada disebut waris pengganti. Ini waris pengganti itu bapaknya. Berarti bapaknya. Berarti hitungannya adalah ini adalah 2, 1, 2. Maksudnya dua itu apa itu Pak? Ini kan laki. Saudara perempuannya ada dua. Oh, saudara perempuan 2. 2 lakinya ada enggak? Satu. Gini, berarti gambarnya gini. Ya, gitu. Berarti 2, 1, 1, 2. Berarti kita 3, 4, 6 per 6. Ya, anggap aja uangnya itu 600 juta. Ya, berarti 600 juta. 1M Pak, 1M. Oh, 1M. Oh, Yang gampang dihitung. ya, 1M ya, ini real ya, 1M. Nanti berarti yang ini kalau berhasil nanti ya hadir di sini ada namanya uang dengan. Iya, biar rezekinya dapat semua. Ya, berarti ini dibagi 6, dibagi 6 atau 6. 6 itu sekitar berapa? 150. Ya anggap aja 150 ya. Kalau yang 50 kan 3, yang 6 itu 9 ya. 150 aja gampangnya. Berarti ini dapat yang 150, ini 150, ini 300, ini 300. Nah, itu ya. Nah, ini 300 dibagi 3 lagi nanti. Jadi ini mendapat 200, 7 ini
dapat 100 gitu ya. Paham? Paham ya? Oh iya. Ya, jadi saya ulangi. Anggap aja ini uangnya 900 berapa lah. Kalau satu jam pecahan ya, bingung. Anggap aja ini uangnya 900. Ya Pak? Ya. Berarti ini kan dua bagian. Satu bagian yang meninggal kan dua bagian. Ya. Kemudian di sini yang dua ini berarti kan 300 karena 1/6-nya itu kan 150 ya, berarti ini 300, ini 150, 150, ini 300. Yang meninggal 300. Iya. 300. Dan 300 meninggalkan anak. Nah, anaknya itu kan mengganti dari ini. Bapaknya itu dapatnya 300, berarti ini yang anak laki-laki 200 dan anak perempuan 100. Itu harta itu berupa yang bergerak dan tak bergerak. Iya, iya. Misalnya digabung misalnya gitu kan. Iya, digabung semua. Digabung, Iya. terus baru dibagi gitu Iya. kan. Jadi- Satu lagi boleh Pak? Dia Iya. pasal. Yang Banyak. disebut itu ya. Yang disebut harta warisan itu ada dua macam, harta bergerak maupun tidak bergerak. Tidak bisa bedakan bergerak dengan bergerak. Kalau bergerak itu bisa pergi kemana-mana. Ya. Kalau tidak bergerak itu ya cuma di tempat, ya kan? Tapi Itu kalau wajib motor, harus dibagi ya Pak ya? Hah? Harus wajib dibagi semuanya gitu. iya. Kalau motor macet, mogok masuk mana? Loh, dia kan tidak bergerak kemana-mana. Kan macet bro. Bisa didorong. Betul, betul. Salah. Tidak boleh pertanyaan itu motor macet tidak bergerak bukan ya? Ini harta baru. Sudah ada, ya, jadi dua itu. Kemudian ada namanya harta bawaan. Ini nanti saya terangkan ya. Jadi kita ngapalnya harta warisan itu gitu aja. Harta warisan itu ada benda bergerak, tidak bergerak, harta gunung gini, harta bawaan. Itu aja sebagai konsultan hukum itu apa itu aja cukup. Ya enggak? Nah, terus gimana? Satu lagi. Ya, ya. Besar nih ada suami punya istri dua gitu Wah, kan? punya istri dua ya. Iya, punya istri dua. Nah, digambar. Digambar. Ya, jadi kalau istri itu kalau dengan memberi konsultasi orang poligami harus bisa gambar supaya Anda bisa petakan. Begini, suami punya istri pertama, nah istrinya Oh iya orang. ya, nah itu ya. Jadi ini istri pertama, ini istri kedua. Kan gitu ya, terus gimana? Yang istri pertama mempunyai anak dua perempuan. Nah ini dua perempuan ya. Terus? Nah yang terakhir itu tiga istri Pak. Yang kedua itu satu cowok. Ini satu laki-laki. Yang istri kedua. Ini Itu betul. ini betul. Betul. Nah istri kedua satu cowok, satu anak cowok. Terus ini Yang ketiga satu anak cowok juga. cowok ya. Ya. Tapi yang kedua ini nikahnya dikasiri. Ini kasiri ini ya. Yang kedua. Yang kedua. Oh ini kasiri. Ya. Nah itu bagaimana ahli warisnya? Ya. Nah ini semakin banyak istri semakin gede untuknya ya. Nah, Itu bagian kita 40%. Ya bagus. Baru yang diketahui. Ya jadi gini Ya. prinsip. Nah prinsip dalam hukum waris Islam kalau sengketa loh ya. Ya. Kalau sengketa, kalau Anda sebagai konsultan hukum waris nanti ujung-ujungnya ke pengadilan agama yang disebut istri itu yang sah. Nah, ukuran sah itu KUA. Nah, kalau Anda memegang yang siri itu gambling, nanti ke pengadilan agama tidak diterima. Nah, kalau ini siri berarti kalau sengketa di luar pengadilan, ya di pengadilan ya. Kalau di luar mungkin kompromi ya. Tapi kalau di pengadilan berarti yang dianggap istri itu cuma istri pertama, istri kedua. Tapi istri pertama akhirnya diceraikan. Cerai jadinya. Ya, ini
cerai berarti sudah dapat. Iya. Nah, ini juga sudah tidak dapat. Ini juga gugur. Iya, Nah, gugur berarti yang kemarin adalah anak pertama, anak istri ketiga, ya, dan istri. Istrinya masih hidup toh? Masih hidup istrinya? Ya, berarti ini tetap berlaku istri 1/8. Nah, sisanya ini adalah anak istri pertama, istri ketiga itu di dalam pembagian warisan tidak dibeda-bedakan. Tetap dihitung sama. Ya, tidak istri pertama itu lebih besar, tidak. Jadi ini tetap dihitung 1, ini 2, berarti 4/4. Mintanya setengah. Itu ya. Ya, paham ya? Jadi istri tetap 1/8 karena cuma 1, ya, anak ini posisinya 1, 2, jadi 2 tambah 2 4/4. Ya. Kalau sisanya 400 berarti ini 200 juta 100. Berarti yang anak dikasih itu nggak dapat sama sekali. Tidak dapat karena dia Bapak ini pintar. Islam juga sama. iya. Jadi gini, Sebelum yang disebut dia menikah, anak kandung itu dalam rumahnya diajarkan di dalam hukum perkawinan kita, Undang-Undang tahun 74 ya, perkawinan dalam 74 ya, itu menyebutkan anak yang lahir dalam perkawinan. Berarti yang berhak waris itu anak yang setelah ijab kabul di KUA itu yang dapat, kalau yang di KUA tidak dapat. Nah, jadi meskipun hamilnya itu sudah mau melahirkan kurang sehari sudah KUA itu langsung malamnya lahir ya tetap. Karena ada kasus begini yang disebut nikah itu yang di KUA. Saya pernah ada kasus begini. Ini apa? Ini nikah. Kemudian apa? Setelah nikah cerai dia istri ini. Nah, setelah cerai itu rujuk tapi tidak dikawal, yang dikasiri. Jadi pertama itu ada kawal, setelah itu cerai, kemudian setelah cerai itu dia diri, lalu tetap satu rumah. Nah, dia tidak menyangka kalau ini suaminya itu mau mati gitu loh. Nah, setelah mati baru bingung, wah ini ternyata dikasiri ya. Kemudian hartanya yang dikuasai ini diminta oleh saudaranya ini, loh kamu kan nikah siri, itu. Makanya besok kalau ketemu di masyarakat yang habis cerai, kemudian dirujuk lagi, hendaknya disarankan ke kawan. Sebab kalau tidak kasusnya seperti itu, ya. Nah, kalau anak itu Pak, kalau anak tidak nikah itu dapat warisan nggak Pak? Nah, itu anak luar nikah itu tidak dapat, kecuali kalau ada pengakuan ya, isbat. Gitu Pak, kan ini suami istri tinggal di rumah. Gambar ya. Ya. Ini suami istri. Ya kita baru sekitar suami istri dulu ya, suami anak ya. Nanti baru besok saudara. Suami istri. Ini suami istri. Punya anak 3. Apa? Punya anak 3. Mau anak 3, laki, Laki-laki, perempuan 2. Yang suami istri itu agamanya apa non muslim Pak? Gimana Pak? Ini ya. Yang atas, yang bapaknya itu agamanya non muslim. Ini nanti salah. Istrinya. Semuanya akan itu. Suami tidak Islam. Islam. Ini sekarang. Dia ada Islam. Terus Anaknya Islam. anaknya yang pertama Islam. Ini Islam. Islam. Nah, Yang kedua dasar ya Islam. tidak Islam.
Ya, yang kedua non Nominal, non Islam, non juga. itu non. Terus tapi punya anak yang kedua punya anak tidak nikah. Punya anak tidak nikah. Yang mana yang tidak nikah? Yang ketiga itu Oh, terus? tidak nikah. Terus gimana maksudnya? Itu dapat. Nah, ini yang dibagi warisan yang mana? Yang ini? Iya. Jadi begini. Nah, ini sebenarnya dibahas ini tentang namanya kompetensi absolut ya, namanya di dalam dunia peraturan perdata namanya kompetensi absolut. Kompetensi absolut itu peradilan sengketa waris itu ada dua, pimpinan maupun pengadilan negeri. Ya, kalau di PA itu untuk orang yang meninggal Islam, meninggal itu Islam, ahli warisnya Islam. Ya. Jadi kalau ada seorang yang beragama Islam meninggal, ahli warisnya Islam, itu nanti sengketanya di pengadilan agama pakai hukum Islam. Walaupun salah satu anaknya nanti ada yang non Islam, ya, Islam. Tapi kalau pertama yang meninggal itu waris itu bukan Islam, maka di pengadilan negeri. Nah, kasus dengan ini kan non Islam nih. Ya. Ini non Islam, ya di pengadilan negeri. Yang dipakai bukan hukum Islam, yang dipakai hukum adat. Hukum adat itu per kepala. Per kepala. Artinya kalau per kepala, kalau hukum Islam berarti ini adalah istri dapat satu, anak satu, berarti empat. Suami itu yang meninggal. Yang meninggal semua. Mana? Yang bapaknya, bapak ibunya kami ya. Saya yang atas. Ini ya. Ini kan meninggal. Yang mau dibagikan warisan ini ya. Nah, ini di pengadilan negeri. Terus caranya membagi ini adalah per kepala satu. Ya. Nah, ini waris pengganti dari ininya ya satu. Nah, namanya plat perfuling bahasa Belandanya, pengganti ya. Nah, cuma di dalam hukum Islam dalam artian yang benar, orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir, tidak mewarisi orang Islam saja sebetulnya, ya toh. Nah, tapi di pengadilan negeri tetap akan diberi, ya toh. Karena ya misalnya kan tidak bersandarkan hadis ya. Ya. Tapi diberi cuma satu per kepala. Itu mah ya. Jadi ini kompetensi absolut. Nah, kalau Anda sebagai konsultan hukum kok ini mau diajukan pengadilan agama akhirnya tidak mau mengadili loh. Ini KTP-nya yang meninggal bukan Islam. Kemudian ini juga ahli warisnya bukan Islam, bukan kami ini yang mengadili. Itu namanya kompetensi absolut. Tapi berarti anaknya tadi bisa sepaling penggantian yang ketiga tadi ya. Oh iya, karena di dalam hukum adat juga ada namanya waris pengganti. Jadi waris pengganti itu baik di civil maupun di adat maupun di Islam itu ada. Karena kan sekarang ya. Ini ada. Kan muslim mas. Ya. Tapi posisi waris pengganti itu adalah hanya mendapatkan sesuai yang diganti. Atau namanya waris pengganti. Kalau yang diganti satu bagiannya ya tetap dia satu. Kalau yang ganti dua orang, tapi di sini satu ya akibatnya dibagi berdua. Ibunya yang meninggal dapat satu bagian per kepala kan. Nah ibu itu meninggalkan anak tiga.
berarti ya satu tadi dibagi 3. Ya lebih bagus. Nih. Kalau seandainya sudah anaknya yang ada kasus lagi, anaknya tadi nggak punya anak meninggal, itu dapat berapa? Anaknya Anaknya 6. nah tidak meninggal, tidak punya anak. Iya. Nah, yang nanti kembali pada saudara. Saudara. Terus kalau wasiat tanpa tertulis itu bisa nggak? Oh iya. Jadi wasiat itu pada asasnya itu wasiat itu boleh lisan, boleh tertulis. Baik itu Islam, adat maupun juga TV ya. Nah, bisa sebetulnya. Cuma kalau itu posisi di pembuktian, ketika sengketa di pengadilan itu lemah kalau lisan, harus ada menghadirkan saksi, ya saksi. Padahal saksinya sudah mati, susah apalagi ya kan. Makanya tingkatan dalam pembuktian itu kita kan ada 2 namanya bukti akta di bawah tangan dan akta otentik. Gitu Pak. Nah, kalau kita sebagai konsultan hukum waris Islam, konsultan waris mau sengketa pengadilan negeri atau mau di pengadilan agama, kalau klien kita itu cuma dapat akta di bawah tangan, akta di bawah tangan itu akta yang dibuat tidak di depan notaris ya, itu harus berjuang keras, menyakitkan. Tapi kalau sudah di notaris akta otentik itu ya enak pembuktiannya. Jadi terletaknya itu bukan boleh atau tidak, tapi persoalannya kemungkinan menang itu kalau akta otentik itu adalah lebih besar peluangnya menang, karena akta otentik itu biasanya hakim sudah tidak usah mikir, mesti kalau sudah tunjukkan ini ada akta notariusnya ya sudah dipercaya. Tetapi kalau di bawah tangan itu hakim masih mikir ini benar enggak kan. Tapi kalau ada saksi ya saksi bisa, itu pun hakim yakin enggak dengan saksinya, itu dalam teori hukum perdatangan gitu. Jadi kalau di bawah tangan itu hakim boleh menolak karena ini saksinya kurang meyakinkan. Tapi kalau akta otentik dilihatkan aja hakim sudah ya betul benar itu. Yang sulit itu adalah akta di atas tangan. Gitu Pak? Iya gimana? Ya tidak ada cuma perkataan aja. Ini kami disaksikan anak-anaknya Pak. Ya, artinya tadi jenengan kan menerangkan berarti bahwa saksi itu sulit pembuktian kalau akta di bawah tangan. Saya bilang lebih sulit lagi kalau akta di atas tangan. Ya paham lah. Belum jauh ya. Tahu nggak Bu akta di atas tangan? Akta di atas tangan itu nggak ada. Yang ada itu akta di bawah tangan. Itu kan hanya untuk ngocok pikiran jenengan. Kalau semisal Pak itu, kalau semisal Bapak itu yang Islam, tapi anaknya non semua bagaimana itu? Bapaknya? Ya, Bapak itu kan non kan. Nah, kalau misalnya dibalik Islam. Oh ya. Dibalik Islam tapi anaknya non. Bagaimana? Kalau ini teorinya dan juga banyak putusan-putusan, kalau bapaknya Islam, di sini nanti ada yang Islam, ini yang non Islam. Nah, yang non Islam itu namanya dapat wasiat wajibah. Ini ya anaknya ahli waris, ya toh. Tetapi kalau non semuanya berarti tidak berat, nanti yang berat nyampe saudaranya. Dia dapat wasiat wajibah. Oh, wasiat kewajiban itu tapi sama pembagian hartanya.
Iya, wasiat wajibah nanti dihitung itu ya. Iya, Iya. sama tapi kan. Iya, gitu. Tapi Takutnya kan jarang. dibedain gitu kan, Apa? takutnya. Tapi jarang ya di putusan saya belum pernah lihat semua non ya. Rata-rata satu. Ada yang Islam berarti yang lainnya nanti dapat wasiat wajibah. Ya. Takutnya kan dibedain kan sih. Oh iya. Takutnya. Istri pun juga ada. Untuk nanti lebih jauh Anda bisa apa? Nah, ini buku sangat bagus. Nah, hukum waris beda agama dan implementasi wasiat wajibah dan ahli waris non muslim. Nah, saya harapkan Anda bisa beli lah. Kalau tidak bisa beli, ada kendala apa-apa, berusaha Belela nanti akan menyokong kan barusan dapat klien loh. Udah ada kemarin Sandi. Boleh nanti difoto, nanti dicari di sosial agensi gimana. Nah ini murah, cuma mungkin 80 atau 70. Anda murah dengan 70 bisa menangani kasus tidak agama. Dan bacanya ini memang pelan-pelan. Saya pun baca berkali-kali ini, terutama menghitungnya yang agak susah. Wasiat wajibah itu ada teknik menghitungnya. Ya, nanti bisa dipelajari dulu ya. Beli di shopping ada. Ya itu Pak. Pak, kalau sebelum terima warisan, tapi dijual ke anaknya boleh nggak? Yang jual yang Yang mana saya punya dapat warisan, tapi mau dapat tapi belum dapat. Saya kan punya anak warisannya, nggak punya anaknya. Tapi saya jual ke anak saya yang pertama itu boleh nggak? Oh, ya itu artinya ini ada orang meninggal, ahli warisnya 3 misalnya ya. Terus ini belum dibagi langsung dijual sendiri. Dijual sendiri. Nah itu perbuatan hukum bisa digugat perdata. Ya loh, lainnya bisa di pengadilan negeri. Ini loh Pak, maksudnya mak yang dijual itu bagian dia aja. Loh iya, sepanjang itu tidak disetujui kan belum dibagi namanya. Jadi maksudnya gini, mungkin orang tuanya itu masih hidup gitu kan? Ada orang itu udah meninggal. Oh, udah meninggal. Tapi belum dibagi. Belum dibagi. Bagi karena sebenarnya sengketa. Tapi bagian kita ini sudah saya jual anak saya sendiri. Oh, jadi mengklaim gitu kan sama si cucu gitu ya, kan? sepanjang ahli warisnya mengakui ini hak jenengan itu tidak masalah. Nah, misalnya tanahnya ini ya, tanahnya begini, terus sudah diam-diam sudah disetujui ini gitu ya. Nah, terus ini langsung ada jual. Selama ini yang lain tidak memasalahkan, ya ada masalah. Tetapi ini memasalahkan kan sengketa hukum karena mungkin dianggap dia dijual lebih luas atau lebih apa. Tapi anak kita yang kemarin yang 1-2 itu nanti bisa gugat nggak Pak yang itu? Bisa gugat karena sudah jual semua, kalian jual semua. Selama tidak setuju terhadap penjualan itu bukan bisa perbuatan hukum. Tapi ketika jualnya sepengetahuan ini dan disetujuan jenengan kan ada masalah. Yang maksudnya yang gugat itu anak kita, bukan saudara kita gitu loh Pak. Anaknya yang ini yang si anak yang jual itu Pak. Yang panah Pak, yang panah. Yang sini anaknya Pak. Ya, anaknya 3. Anak sendiri. Ya anaknya 3 tapi dijual cuma 1 orang kan, yang 2 kan nggak dapat anaknya. Terus saudaranya itu pada. Oh, jadi maksudnya jenengan jual pada anak 1 orang. Iya. Yang lain bisa gugat enggak? Iya, kan dia kan tidak dapat warisan. Ya bagus ini menarik ini. Menurut hukum pertanahan, ya, hukum pertanahan, orang yang memiliki itu hak mutlak namanya, kepemilikan mutlak. Mau dibahkan, mau dijual pada siapapun boleh, karena ini milik jenengan. Anak itu tidak ada hubungannya dengan kepemilikan jenengan. Tidak bisa gugat bapaknya, kok ini dijual. Misalnya ini ekstrimnya ya,
ini dijual kepada tetangga dengan harga murah pun, ya toh, anak tidak bisa gugat. Karena masih hidup. Karena hukum pertanahan itu orang yang memiliki tanah itu mempunyai hak mutlak. Mutlak itu mau diapakan itu enggak. Nah, jadi tidak bisa, Pak. Gitu tidak bisa, Pak. Tidak bisa menurut saya, tidak bisa. Dan saya berani yakin kalau ini gugat kalah. Kecuali kalau ini kasusnya ini belum dibagi, gitu. Kemudian tiba-tiba dengan jual, ternyata ini merasa ya dijual ke biar, nah itu enggak, gitu. Enggak, ya. Gitu Pak, beda loh. Saudara yang gugat karena itu mungkin bagiannya terlalu banyak. Nah anak jenengan sendiri gugat itu tidak bisa, itu hak, tidak ada hubungan. Takutnya maksudnya saudaranya yang gugat gitu ya? Iya, adanya. Anaknya sendiri yang gugat. Iya, yang gugat. Tidak bisa Pak. Ini. Ada lagi? Oh ya. Tadi disebutkan anak kandung adalah anak yang lahir dari setelah pernikahan secara sah di KUA. Jadi dalam tanda kutip tidak memperdulikan dia anak biologis atau bukan. Pertanyaannya, ketika seorang wanita itu hamil dan dinikahi oleh orang lain bukan ayah biologisnya, apa kemudian anak itu menjadi anak kandung ayah ini, suami ini yang bukan anak biologisnya? Ya, ini di dalam hukum Islam itu namanya ada bab kawin hamil itu ada. Kawin hamil itu bahwa diharapkan yang menikahi yang menghamili itu ada. Jadi diharapkan yang menghamili itu yang menikahkan, sehingga ketika nanti pembuktian itu betul-betul anak secara formil yang menikahi itu material, kebenaran material memang anak, genetikanya memang anak itu. Tapi memang di Indonesia itu sering terjadi kekacauan, rancu dalam hukum. Dan kita itu menganut formil. Jadi ketika ada orang hamil, terus kemudian bingung, terus kemudian ditabrakkan siapa saja yang mau menikahi, ya enggak? Ya enggak? Nah, ya enggak? Malah ada yang judi segalanya. Nah kemudian KUA sendiri itu juga formil pembuktian. Formil itu pengakuan dalam teori hukum kita. Selama ngaku bahwa ini yang menghamili, dan mereka mesti akan mengatakan yang menghamili, akhirnya kalau ya menikahkan, ya dong. Iya. Nah, akibatnya setelah nikah itu setelah KUA lahir, maka ya itu otomatis adalah anak dalam perkawinan, ya kan? Walaupun secara biologis itu bukan, tapi yuridis anak itu. Nah kalau misalnya keluarnya anak cewek nih, nah kalau anak si cewek ini mau menikah gimana? Ya harusnya kalau menganut mazhab formil itu ya bapaknya yang di KUA, tapi secara material kalau ingin kebenaran yang benar harusnya yang menghamili betul siapa. Ya. Tapi kalau tidak ada ya nanti wali hakim. Nah yang susah saya mendapatkan kasus ini susah saya dapatkan kasus ada seorang perempuan nikah dengan laki-laki, kemudian selingkuh dengan orang lain, kemudian punya anak, kemudian yang menghamili itu, yang selingkuhnya itu menuntut
bahwa ini anak saya gitu loh. Anak saya. Sementara yang lakinya itu tidak ada namanya di dalam hukum anak itu. Kalau bukan anaknya kan boleh anak namanya penyangkalan anak. Ya. Dia tidak ajukan di pengadilan agama itu, ini bukan anak saya. Padahal di dalam lembaga perkawinan itu boleh seorang ayah menyangkal anaknya atau bukan. Dengan cara apa? Dengan cara pembuktian genetika. Nanti hakim, saya pernah nanti kasus itu, hakim lihat genetika anaknya sesuai dengan bapaknya enggak. Kalau tidak sesuai bukan betul ini anak selingkuhan. Nah kasus yang saya hadapi itu jadi jutek ini. Yang satu mau mengakui anaknya, dan putri ya anaknya. Yang satu bapaknya yang dalam pernikahan itu tidak mau menyangkal anak karena mungkin mangkel pegang pikir gitu. Jadi akhirnya dia secara formil anaknya bapaknya yang nikah itu secara formil ya di dalam C1 lah ya, sampai sekarang di C1 nya masih bapaknya, tetapi secara material sebetulnya yang diselingkuhi. Kemarin tak anjurkan itu digugat yang bapaknya itu. Jadi dibalik, suaminya digugat oleh yang selingkuh itu, digugat ini penyangkalan anak itu dengan dia membawa genetika. Genetika itu darahnya dia dengan darahnya anaknya cocok, darah itu kalau nangani seperti itu menarik. Besok data warisannya dapat dari bapak yang biologis apa yang bapak yang masuk di kakak, Pak? Nah, nek perlu dibatalkan. Kalau dibatalkan dia akan dapat warisan dari yang masuk kakak. Itu ya, dari kakak kandung. Iya. Tapi kalau yang bapaknya yang menselingkuhi orang itu kan, nah, karena belum sah ya, kan begitu. Kalau ahli waris sengketa utang piutang di mana itu, Pak? Kalau utang piutang, utangnya itu disauri dulu kan gitu. Maka utang, nanti kita itu disuruh ya. Kita ada juga ya. Jadi caranya itu begini. Nah, misalnya caranya ininya saya gimana? Misalnya saya ahli waris si A, ini ahli waris si B. Ini punya hutang ke saya tahun 96 35 juta misalnya, Pak. Oh, sesama ahli waris utang. Iya, sama ahli waris. Oh, sama ahli waris. Hanya dikurangkan bagian warisannya aja. Bukan, ini beda ini. Jadi misalnya ibunya ini sama ibu saya misalnya punya hutang, udah pada nggak ada misalnya kan. Nah terus sertifikat ini tuh yang minjem tuh ada di ini kan, mau diminta, tapi mau diminta itu harus bayar hutang dulu kan? Iya. Ya harus bayar hutang itu tahun 96. Nah karena mau diminta itu yang mengutangi itu minta dibayarkan yang tahun sekarang, bukan nominal yang 96. Bagaimana ini, Pak? Ya, kalau sengketa perdata itu di pengadilan negeri, utang piutang itu Anda bisa lihat di jurisprudensi ya, itu yang dipakai urus emas. Jadi kalau sengketa utang piutang itu nanti pakai urus emas. Pada waktu itu uangnya itu dinilai emas berapa gram. Nah sekarang ya itu harga emas sekarang. Itu caranya. Tapi kan yang punya hutang ini tidak mau membayarkan. Ya itu gugat penetapan namanya gugatan penetapan hutang piutang. Jadi yang hutang menggugat kreditur
bahwa mohon nanti hakim menetapkan jumlah utangnya dengan cara nanti di dalam posita disebutkan pada tahun 2080 kami utang misalnya 1 juta. Nah, konsekuensinya pada tahun 80 itu kita sudah harus tahu tabelnya, tabel mas, cari itu apa. Nah, ternyata ini dalam posita disebutkan bahwa 1 juta itu nilai emas 100 gram. Benar? Nah, 1 gram. Kemudian berarti dalam posita selanjutnya berarti hutang penggugat sekarang ini adalah 100 gram kali rupiah. Ya, nah, sehingga jumlahnya misalnya menjadi 2 juta. Logikanya 1 juta hutang zaman dulu kalau dinilai sekarang menjadi 2 juta. Itu di dalam posita disebutkan gitu. Kemudian Anda di dalam pembuktian itu cari tabel emas dulu, kemudian cari saksi penjual emas sekarang itu penjual emas menerangkan emas pada saat sekarang berapa per gram. Nanti ada saksi. Ini termasuk keterangan ahli juga. Jadi penjual emas itu termasuk ahli. Dia bisa menaksir per gram itu berapa. Anda bisa bahwa emas itu ada 2 ya. Satu yang Cina-Cina itu, yang jual itu juga bisa yang di lapa-lapa itu, yang apa yang emas tidak pakai surat itu. Nah, itu bisa jadikan ahli. Kalau misalnya ngasih utangnya mintanya tanah gimana? Kan sertifikat masih di si A gitu kan? Nah ya bisa. Itu dikonversi, namanya konversi 2 kali. Artinya gini, harga tanah tahun dulu berapa, nilai berarti bunyi positanya kami hutang tanah seluas 100 meter. Itu titik posita Tapi pertama. itu bisa ya? Bisa. Posita kedua bahwa harga tanah pada saat itu sekian 900. Posita ketiga bahwa nilai harta 900 ini sekian gram. Nah, posita selanjutnya harga 9 gram ini apa sekarang rupiahnya sih. Nanti petitumnya menghukum tergugat untuk menerima hutang. Berarti misalnya dulu apa sudah dibayarkan dianggap itu apa zaman dulu itu nilainya masih murah, terus kita nyusuin lagi di harga sekarang gitu. Sudah dibayarkan berarti sudah dicicil. Dulu udah. Nah ya cicilannya kurangannya aja. Tapi kalau dia ngakui, kalau kita ngakui ya lebih bagus tidak pernah dicicil kan. Wah ini menarik ini. Apalagi ini agak rumit ya datang itu. Terus kasus saya gitu Pak, di nganuan nggak mau, mintanya tetap tanah gitu loh. Dulu pernah dicicil sama sing kemarin saya cerita itu adik itu loh, dari adik ya ahli waris adik mau bayar utangnya di zaman dulu itu di kurs sekarang itu 200 juta gitu loh. Kalau tanah dijual 700, berarti kan masih ada sisa 500 mau dibagi yang ahli waris adik bersepuluh ya, seperti yang kemarin saya ini. Iya, artinya di kurs emas. Bukan emas. Terus emas sekarang berapa rupiah? Nah itu kok lemah ya. Misalnya di sekitar situ lemahnya berapa? Di situ ya pas ya meternya ya. Jadi itu anggap aja gini ekstrimnya. Dulu itu 100 meter. Ya toh? Nah sekarang kalau dia minta beli tanah dengan harga ya dengan sudah dikonversi tadi mungkin dapat 50 meter.
kecuali kalau ada perjanjian besok kalau harus dikembalikan tanah lagi yang sama luasnya kalah ya. Kalau perjanjian mengikat undang-undang, selama tidak ada perjanjian ya kemungkinan bisa juga dibutuhkan ya. Kalau gini Pak, kasusnya teman saya tanya ke saya, jadi bapak mertua itu meninggal, kemudian kan yang dapat jatah kan suaminya dia itu tiba-tiba membuka saudara-saudara kandung dari si suami ini minta jatah dari si bapak mertua itu bisa nggak Pak? Kan ini suaminya juga belum meninggal, si istri mau minta jatah ke bapak mertua gitu, warisan. Jadi ada seorang mertua punya anak laki-laki, tapi nggak tahu sebentar berapa gitu, pokoknya punya anak laki, dia punya istri kan. Terus si bapak mertuanya kan meninggal, ibunya juga meninggal gitu. Minta warisan yang jatahnya si suami. Suaminya apa? Masih hidup juga. Suaminya masih hidup. Suami masih hidup kan? Nggak bisa tuh Pak? Nggak bisa. Itu kehalang yang itu kan? Iya, harusnya yang minta suaminya. Minta suaminya. Kecuali kalau suaminya meninggal. Nah itu istri ada. Istri itu mau menggugat saudara-saudara suami gitu loh Pak. Biar ini segera dibagi gitu loh. Jatahnya suami mau minta duluan gitu loh. Nah itu harus suaminya sendiri yang gugat. Iya, kalau suami nggak gugat kan nggak bisa ya. Nah iya nggak bisa. Karena itu kan hanya masih suami yang hidup. Tapi kalau misalnya suami masih hidup, tapi ibaratnya congnya itu sudah atas nama si suami, terus si istri mau memintakan supaya itu untuk anaknya bisa nggak sah? Oh ya bisa, atas nama suami loh. Suami bisa. Bisa. Soalnya ditakutkan nanti si suami punya istri lagi, apa ini cerai itu Bisa. ketakutan si Bisa, istri itu bisa atas misalnya. nama suami. Nah nanti untuk anaknya bisa. Oh bisa sih, tak pikir nggak bisa, soalnya kan si suami masih hidup saya pikir. Nah iya kalau hidup itu berarti kalau orang hidup itu tidak ada waris pengganti. Ya, saya kira itu ya tidak ada. Ya. Jadi ini tadi kita pada suami, istri, anak, bapak, ibu ya. Pakai nenek kemarin Pak, yang hari ini. Nah sekarang pada bapak ibu ya. Nah jadi seperti itu. Nah sekarang saya beri contoh begini. Dan ini sering terjadi itu ini meninggal dunia punya anak laki-laki, ini dicerai ya. Ini kemudian meninggal, ini anak laki-laki, ini masih punya ibu. Ini meninggal berarti ahli waris adalah ibu, kemudian anak laki-laki. Ya, nah ini kan sering terjadi ya. Artinya mati muda, ibunya masih, kemudian anak. Jadi teorinya itu bahwa ahli waris itu bisa ke bawah, bisa ke atas. Ibu itu juga ahli waris. Jadi kasusnya ada seorang laki-laki sudah menceraikan istrinya, kemudian punya anak laki-laki, ibunya masih hidup. Nah, berarti teorinya adalah ibu dilihat dulu, ibu berapa. Nah, kalau pewaris punya anak, ini punya anak, ini yang mereka punya anak 1/4. Nah, di sini tinggal dibuka di sini itu ibu. Ibu dapat 1/4 kalau ada anak. Jadi kalau ada kasus seperti ini ibunya dapat berapa? 1/4 di sini. Kemudian di sini anak menjadi 5/6, kan jumlahnya 6/6 ya.
Nah, kalau uangnya 600 juta, maka ibu dapat 100 juta, kemudian anak menjadi 500 juta. Nah, coba dicek di digital, coba dicek, gitu ya. Yang meninggal laki-laki, coba mas, saya pandu. Yang meninggal laki-laki, terus di situ tirkahnya 600 juta. Terus kemudian ahli warisnya ibu, anak laki-laki dulu, anak laki-laki itu dilanjut temu ibu sudah ya, ketemu toh bu, bener nggak? Ibunya 100 juta, anaknya 500 juta. Nah betul, itu juga betul. Jadi caranya mengoperasionalkan digital itu ada, pertama dibuka, ada laki-laki perempuan. Kalau yang meninggal itu laki-laki, dicetik laki-lakinya ya. Nah setelah itu lanjut. Setelah dilanjut keluarlah di situ namanya jumlah harta yang harus diketik, diketik. Setelah diketik itu dilanjut. Ketika lanjut di situ muncul istri, suami, ibu. Nanti yang ibu dicentang. Lanjutkan lagi anak laki-laki 1. Lanjut hitung ketemu. Ya dong, sudah ketemu mas. Ya dong. Nah, ibu menjadi 1/4. Ya dong. Anak laki-laki menjadi asobah. Jadi diapal aja kalau anak laki-laki asobah mesti sisa. Tergantung komposisi. Kalau komposisinya dengan ibu dia 5/8. Kalau ya gimana? Satu lagi. Misal suami istri ini nggak punya anak, mengangkat anak, anaknya perempuan. Nah si suami ini meninggal. Itu bagaimana? Ya, cek ya. Ya. Ini dulu ya, paham ya? Ya ini ya. Tapi ini tidak sakit ya kalau musyawarah. Saya pernah menangani kasus ini. Ada seorang lagi itu kebetulan bengkel motor. Bengkel motor itu kan ada peralatan tang, ada peralatan untuk pompa ban, ada macam-macam ya. Kalau bengkel motor loh. Nah itu ternyata meninggalkan harus anak sama ibu. Nah, waktu rundingan saya bilang, Bu, itu pada hakikatnya ibu itu 1/6. Ya toh? Nah, anaknya yang meninggal itu 5/6. Tetapi anak ini kan untuk masa depan, Bu. Masa depan mau jadi bengkel yang baik, bengkel motor baik. Nah nanti seperti obeng, drei, kalau ibu dapat 1/6 nanti dipotong 1/6 dari drei itu. Terus yang lagi anaknya nanti untuk 5/6 kan repot gitu. Bengkel itu dia misalnya dapat 1/6 yaitu ikhlaskan aja Bu sementara, itu biar semuanya dikuasai oleh cucu ibu biar masa depannya. Nah dia juga akhirnya sadar, pertama tidak mau ya, karena tidak suka dengan istrinya yang dicerai itu ya, khawatir nanti dikuasai istrinya kan itu. Tapi akhirnya ya dengan agak gudul itu ya mau yaudah untuk sambil ngomongnya kenceng itu ya, akhirnya ya saya bawakan truk untuk bawa bengkel bengkel. Jadi di lapangan itu yang jelas kalau bagi waris itu diterangkan dulu haknya, tapi pelaksanaannya bisa fleksibel ya, seperti tadi kasus saya tadi, kasusnya bengkel. Nah kalau bengkel ini kan memang secara hukum Islam fikihnya 1/6
Tapi kalau ibu dapat 1/6 dari obeng, grey, pompa, macam-macam kan susah ya. Malah esok jalan kabeh loh. Misalnya training ibu loro, training apa gitu kan ya. Terus akhirnya kompromi. Jadi Anda besok kalau jadi konsultan hukum waris itu harus tahu objeknya sehingga bisa arif mengarahkan. Tapi tetap menerangkan hal itu ini. Itu ya. Nah sekarang yang jawab yang ibu ini tadi kalau kita gambar ya. Nah sekarang kalau tidak punya anak berarti berlakulah menyamping. Jadi gini. Ngangkat tanah ya. Ngangkat tanah itu gini. Nah kalau anak itu gini. Kalau anak angkat gini. Gambarnya. Nah ini perempuan berarti gini. Nah ini bapak ibunya yang meninggal ini kan punya saudara tadi. Anak. Berarti kalau tidak punya anak, ya kalau tidak punya anak, ini berarti berlakulah sesamping. Ini dapat warisan. Kalau ini anak perempuan pun, ini dapat. Tapi kalau ini anak laki-laki, berarti ini tidak dapat. Terhijab. Nah, jadi hukum waris penyamping itu rumusnya apabila punya anak perempuan dia dapat. Tapi kalau punya anak laki-laki terhijab, tertutup karena dia asupan anak laki-laki. Terus ibunya itu meninggal, terus anak-anak angkat itu sepenuhnya mendapatkan harta itu. Ya, ini berarti yang dapat warisan saudara perempuan sama anak angkat. Iya, sama istri juga kan? Oh, berarti laki ya? Perempuan. Oh iya, Istrinya kan. oh iya istri ya. Kan? Kalau yang meninggal laki berarti saudara perempuan dapat, istri dapat, anak angkat dapat. Iya, nah sekarang kalau si istrinya ini meninggal berarti itu hartanya dikuasai sama anak angkatnya. Kalau istrinya meninggal ya? Enggak, kalau misalkan ini udah selesai nih. Selesai. Si itu ya kan, udah selesai ke samping. Nah, kan dapat tuh hartanya si istri sama anak angkat. Nah, terus setelah udah dibagi tuh, selang berapa tahun misalnya si istri ini meninggal, berarti hartanya si istri ini dikuasai anak angkat. Udah. Ini loh. Iya. Ini kan ini meninggal. Iya. Berarti yang dapat waris adalah ini istri. Berarti kalau saudaranya di sini berarti gambarnya ini. Berarti saudaranya istri ini dapat ya Pak? Ya sudah. Berarti tadi gini yang meninggal ini ya. Berarti ini kan istri. Nah ini saudara kan di sini. Saudara yang laki loh. Iya, yang suami kan tadi udah selesai. Ya ini sudah. Nah kan itu. Nah ini setelah ini mendapatkan warisan dari sini meninggal kan gitu. Nah, ini yang dapat saudara. Nah, saudara sini. Ya saudara ini sudah tidak dapat karena tidak ada hubungan darah. Itu ya. Berarti anak-anak itu tidak menguasai harta si ibunya ya. Berarti saudaranya kayak tantenya, kayak ibunya dapat. Iya. Betul, dapat gitu. Saya Pak, Oh ini. ada suami istri. Sama dimakan loh. Ya, Pak. Kalau Pak, suaminya sih punya harta banyak, istrinya meninggal, punya anak 2.
terus punya istri sambung. Kalau sambung nggak punya anak, seandainya suaminya ini meninggal, apakah yang sambung ini dapat warisan? Oh, sini gambar. Jadi ada suami punya istri, terus punya dua, anak dua Pak, laki perempuan. laki-laki sama perempuan. Oh, ini terus ini saya meninggal. Punya istri laki. Istri lagi. Sini ya. Ya punya anak. Anak. Punya anak dari gawan dari istri. Oh, ini pernah dari sini ya. Ini gawan. Gawan itu Pak. Ini anak gawan dari istri Pak. Ah ya, dari istri toh. Ini kan istri. Iya istri. Tapi Ini kan suami ya. ya dari itu nggak punya anak Pak dari itu. Oh ya. Berarti kalau ini meninggal, istrinya sudah meninggal di sana. Ya. Itu ini tidak dapat hubungan darah. Iya. Yang dapat cuma ini. Nah yang istrinya ini Pak, istrinya dapat nggak Pak? Kalau istri masih hidup dapat. Dapat Pak. Ya ini 1/8 ya, karena ada anak. Ya, jadi gitu ya. Jadi hubungan darah itu bisa kita lihat kalau kita gambar. Berarti kalau ini yang meninggal, ini anak ini kan anak dengan bapak sini. Iya. Tidak ada hubungan darah sini. Nah, ketika ini meninggal ini tidak dapat apa-apa, karena bukan yang dapat ini karena ini ada hubungan darah. Iya. Nah, Tapi saya ada kasus itu ngaku ya Pak, yang istri kan menikah 2 kali. Istri ya, seperti ini. yang pertama suami meninggal, istri masih hidup, terus istri ini menikah lagi dengan laki-laki lain. Harta dari yang perolehan dari si suami pertama, pernikahan pertama itu nggak dikasihkan ke anak dari pernikahan pertama, malah dikasihkan ke anak yang kedua ya Pak? Gimana Pak? Oh, itu keliru, nggak bisa. Itu sing Harus bisa digugat. bukan tuh Pak? Ya, jadi Dari gini loh. anak suami Nah, pertama, yang sering terjadi. pernikahan pertama. Kasus itu bodoh itu ya seperti itu. Jadi begini, ketika ini Suami ketika meninggal. ini nikah, terus kemudian ini meninggal, Istri nikah ini lagi. terus kemudian nikah lagi dengan ini. Harusnya sebelum melangkah ke sini ini sudah dibagi waris dulu. Ya, ya toh. Terus ini nanti membawa barang bawaan. Hak anak ketika bapaknya meninggal ini sudah dibagi. Harusnya ini 1/8. Berarti ya dibawa untuk perkawinan selanjutnya itu hartanya cuma 1/8, bukan seluruhnya. Seluruhnya Ya, dikasih apalagi ini seluruhnya pendidikan dari sini ya. Iya. Nah ini sudah bisa dibuka sama. Tapi nomor kontaknya hilang. Ya mungkin itu aja Romo, karena mengingat waktu juga. Oh waktunya habis. Sebenarnya Selesai. pembagian. Ada pertanyaan.